Saya Santosa, NIM 126 306 201 009 dari Institut Agama Islam Negeri IAIN Tulungagung, Prodi Bimbingan Konseling Islam. Perkenalkan, nama saya Alfi Nur Fauzia, NIM 126 306 201 040. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suad Zabib. Saya dari Prodi BKI 1A. Memahami konsep psikologi. Pada zaman dahulu, saat psikologi masih sebagai cabang filsafat, ilmu psikologi menekankan pada gejala-gejala kejiwaan. Dalam perkembangannya, psikologi diartikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang mind atau pikiran, dan sempat pada saat ini psikologi lebih difokuskan pada perilaku manusia. Manusia cenderung tertarik untuk mempelajari psikologi, di samping untuk mengenali diri sendiri, juga untuk bergaul dengan orang lain. Menurut John M. Seidel, editor American Magazine, salah satu hal yang paling menarik adalah manusia itu sendiri. Manusia diciptakan dengan mempunyai rasa ingin tahu besar. Rasa ingin tahu tersebut mengarah kepada sebab-sebab kenapa orang bisa berpikir, bertindak, dan berperilaku seperti apa yang mereka lakukan. Maka dari itulah seseorang mempelajari psikologi untuk mendapatkan gambaran lebih baik tentang perilaku manusia. Psikologi dibutuhkan dalam setiap aspek kehidupan, dalam pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan lain sebagainya. Psikologi selalu ada dan berkontribusi besar dalam kehidupan kita. Ini berarti psikologi telah menyentuh semua aspek kehidupan manusia. Kehidupan manusia selalu berhubungan dengan orang lain dengan beragam tingkah laku. Kepribadian dan tingkah laku yang beragam tersebut mendorong kita untuk mengenal dan memahami orang lain agar dapat menyesuaikan diri dengan baik. Jadi psikologi lebih dibutuhkan untuk manusia yang berhubungan dengan orang lain. Untuk mengetahui psikologi secara lebih dalam, terlebih dahulu mengerti tentang apa itu konsep psikologi. Konsep psikologi meliputi pengertian psikologi, hubungan psikologi dengan ilmu lain, sebab psikologi, dan aliran psikologi. Pengertian psikologi. Istilah psikologi berasal dari Yunani, yaitu dari kata speis yang artinya hidup dan logos yang berarti ilmu. Jadi psikologi berarti ilmu jiwa, ilmu yang mempelajari tentang gejala-gejala kejiwaan. Namun, jiwa itu sendiri sangat sulit bagi seorang untuk mengetahui secara persis wujud dan keberadaannya. Oleh karena itu, jiwa sulit dipahami, maka timbullah beberapa pendapat tentang jiwa itu sendiri. Dari teori Plato mengingat kembali mengemukakan bahwa lebih penting jiwa daripada raga. Jiwa sudah ada sebelum badan terbentuk, sedangkan Aristoteles memandang manusia sebagai kesatuan jiwa dan badan. Descartes berpendapat bahwa jiwa dan badan saling berkaitan. Ketika badan sakit, jiwa turut merasakannya. Jiwa merasa memberi kesadaran dan arti pada badan yang menunjukkan aku pada diri seseorang. Bersumber dari beberapa pendapat yang bermacam-macam mengenai jiwa, maka pada pengembangannya psikologi tidak ditekankan pada kajian mengenai jiwa. Jiwa sulit dipahami dan bersifat abstrak. Psikologi pada saat ini lebih menekankan kajian terhadap tingkah laku organisme, baik tingkah laku manusia maupun hewan. Definisi psikologi menurut para ahli. 1. Ernest Hilgert 1957. Psikologi adalah ilmu mempelajari tingkah laku manusia dan hewan lainnya. 2. George A. Miller 1974. Psikologi adalah ilmu yang berusaha meramalkan dan mengendalikan peristiwa mental dan tingkah laku. 3. Robert S. Woodward dan Marquis
Psikologi adalah suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari aktivitas tingkah laku individu dalam hubungan dengan alam. Jadi, psikologi mengacu pada uraian sebelumnya adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tingkah laku dan peristiwa mental individu, baik manusia maupun hewan dalam hubungan dengan alam sekitar dan lingkungan. Namun, secara spesifik, psikologi lebih dikhususkan pada penguraian mengenai tingkah laku manusia. Tingkah laku dalam psikologi melibatkan peristiwa mental yang terjadi dalam manusia itu sendiri. Lingkungan di sini mencakup semua manusia, kecelakaan dan barang atau peristiwa-peristiwa di lingkungan di sekitar manusia. Hubungan psikologi dengan ilmu lain, psikologi menyentuh segala aspek dalam sisi kehidupan manusia, sehingga psikologi jiwa sudah ada sebelum badan terbentuk, sedangkan Aristoteles memandang manusia sebagai kesatuan jiwa dan badan. Descartes berpendapat bahwa jiwa dan badan saling berkaitan. Ketika badan sakit, jiwa turut merasakannya. Jiwa merasa memberi kesadaran dan arti pada badan yang menunjukkan aku pada diri seseorang. Bersumber dari beberapa pendapat yang bermacam-macam mengenai jiwa, maka pada pengembangannya psikologi tidak ditekankan pada kajian mengenai jiwa. Jiwa sulit dipahami dan bersifat abstrak. Psikologi pada saat ini lebih menekankan kajian terhadap tingkah laku organisme, baik tingkah laku manusia maupun hewan. Definisi psikologi menurut para ahli: 1. Ernest Hilgert 1957. Psikologi adalah ilmu mempelajari tingkah laku manusia dan hewan lainnya. 2. George Miller 1974. Psikologi adalah ilmu yang berusaha meramalkan dan mengendalikan peristiwa mental dan tingkah laku. 3. Robert S. Woodward dan Marquis. Psikologi adalah suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari aktivitas tingkah laku individu dalam hubungan dengan alam. Jadi, psikologi mengacu pada uraian sebelumnya adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tingkah laku dan peristiwa mental individu, baik manusia maupun hewan dalam hubungan dengan alam sekitar dan lingkungan. Namun, secara spesifik, psikologi lebih dikhususkan pada penguraian mengenai tingkah laku manusia. Tingkah laku dalam psikologi melibatkan peristiwa mental yang terjadi dalam manusia itu sendiri. Lingkungan di sini mencakup semua manusia, kecelakaan dan barang atau peristiwa-peristiwa di lingkungan di sekitar manusia. Hubungan psikologi dengan ilmu lain, psikologi menyentuh segala aspek dalam. Di sini saya akan membahas tentang hubungan psikologi dengan ilmu lain. Psikologi menyentuh segala aspek dalam sisi kehidupan manusia, sehingga psikologi sangat dibutuhkan dalam beberapa bidang ilmu. Hubungan psikologi dengan sosiologi ditandai dengan adanya psikologi sosiologis. Sosiologi membawa pengaruh dalam psikologi karena kerjaannya mengenai perilaku hubungan antara individu dengan kelompok atau kelompok dengan kelompok dalam perilaku sosial. Hanya perbedaannya, psikologi sosial memusatkan penelitiannya pada perilaku individu, sedangkan sosiologi tidak menekankan pada individu, melainkan sistem dan struktur sosial yang dapat berubah atau konstan tanpa tergantung pada individu. Hubungan psikologi dengan antropologi berpengaruh pada perilaku sosial yang terjadi dalam suprastruktur budaya tertentu. Pendekatan psikologi dalam antropologi budaya adalah dengan menghubungkan pola budaya dengan kepribadian, kebiasaan seseorang. Psikologi dalam ilmu politik dibutuhkan peranannya, terutama kaitannya dengan psikologi sosial. Kegiatan manusia
dari lingkungan sosial. Peristiwa-peristiwa, gerakan massa dan kesehatan fisik perorangan, semangat dan emosi. Pada kesimpulannya, psikologi sosial dapat memberi pandangan lebih baik terhadap sikap dan harapan dari rakyat yang menyebabkan tingkah laku tertentu. Dalam ilmu komunikasi, psikologi memiliki subdisiplin sendiri, yaitu psikologi komunikasi. Psikologi dalam hubungannya dengan ilmu komunikasi pada penguraian dan pengendalian peristiwa mental dan perilaku dalam komunikasi. Psikologi dahulu merupakan bagian dari filsafat. Dalam penyelidikannya, filsafat berangkat dari apa yang dialami manusia. Ilmu psikologi menolong filsafat dalam penelitiannya. Dalam hal pendidikan atau sebagai pendidik sangat perlu memahami psikologi dalam penyelenggaraan pendidikan. Kegunaan dari pemahaman mengenai psikologi pendidikan yaitu penerapan prinsip belajar, pengembangan kurikulum, ujian dan evaluasi bakat, dan kemampuan sosialisasi dan interaksi, serta penyelenggaraan pendidikan keguruan. Yang kedua, saya akan membahas psikologi sebagai ilmu otonom. Ada dua teori yang mengarahkan psikologi sebagai ilmu otonom, yaitu pertama, psikologi naturalistik atau psikologi pembawaan. Teori ini mengatakan bahwa jiwa itu terdiri dari atas beberapa faktor yang dibawa sejak lahir atau bakat. Yang kedua, psikologi asosiasi atau psikologi empirik. Teori ini mengatakan bahwa tingkah laku itu berdasarkan pengalaman maupun lingkungan. Akan menjelaskan tentang aliran-aliran psikologi. Sejak psikologi dikukuhkan sebagai ilmu yang otonom, muncul berbagai aliran-aliran mengenai psikologi. Yang pertama, strukturalisme. Aliran ini berpendapat bahwa untuk mempelajari kejiwaan, kita harus mempelajari isi dan struktur kejiwaan, atau dengan kata lain, aliran ini mempelajari gejala-gejala psikis secara struktural. Artinya, pengalaman-pengalaman kesadaran dianalisis dalam unsur-unsurnya. Yang kedua, fungsionalisme. Kaum fungsionalis mempelajari fungsi atau bagaimana seseorang menggunakan pengalaman mental untuk menyesuaikan diri terhadap lingkungan di sekitar. Jiwa seseorang diperlukan untuk melangsungkan kehidupan dan menyesuaikan diri, bukan hanya memperhatikan struktur isi jiwa manusia. Tokoh aliran ini adalah William James R. Angel, dan John Dewey. Selanjutnya, yang ketiga, psikoanalisis. Teori ini dikemukakan oleh Sigmund Freud yang menyebabkan pergunjingan besar karena Sigmund Freud berkeyakinan bahwa perilaku dan kepribadian manusia banyak dipengaruhi oleh alam bawah sadar. Objek pada metodenya yaitu pasien yang mengalami tekanan untuk berekspresi lebih besar dalam mempengaruhi kehidupan mental manusia. Yang keempat, psikologi Gestalt. Mark Wentheimer sebagai tokoh dalam aliran ini berpendapat bahwa jiwa seseorang tidak dapat diuraikan menjadi beberapa unsur banding dengan aliran strukturalisme, melainkan keseluruhan yang mempunyai makna. Gejala kejiwaan dipelajari sebagai suatu totalitas keseluruhan. Selanjutnya, yang terakhir, kelima, yakni
behaviorisme. Pendiri aliran ini adalah John B. Watson. Aliran memandang manusia sebagai mesin atau homo machinist yang dapat dikendalikan perilakunya. Kaum behavioris sangat mengagungkan belajar sebagai penjelasan terpenting perilaku manusia. Sekian dari saya. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf.